Rumah sakit. Bibi Yura, bagaimana keadaanmu? Tanya Elia begitu masuk ke dalam kamar rawat ibu sambungnya. Setelah grandmanya kembali ke hotel, Elia meminta suaminya untuk mengantarkan ke rumah sakit. Dia ingin pergi menjenguk Bibi Yura dan juga Lucy. Elia merasa sedikit penasaran dengan reaksi Lucy setelah dia menjauhkannya dari paman Glenn. Sudah lebih baik sayang? Kau dari mana? Kenapa malam-malam begini datang ke rumah sakit? Tanya Yura sambil melemparkan senyum ke arah anak sambungnya. Gabrieli menganggukkan kepala ke arah ibu mertuanya. Dia celingkukan mencari keberadaan sang ayah mertua. Ayah, kalian sedang pulang untuk mengurus beberapa berkas pekerjaan. Patricia sedang tidak enak badan, jadi dia tidak bisa datang ke perusahaan dulu. Ucap Yura memberitahu di mana keberadaan suaminya. Oh, aku pikir ayah pergi kemana. Saud Gabrieli kemudian duduk di sofa ruangan. Ekor matanya terus mengawasi Elia yang kini sudah duduk di tepi ranjang. Bibi, aku boleh memanggilmu ibu tidak? Bibi kan istrinya ayah, seharusnya aku memang memanggilmu ibu kan? Tanya Elia. Yura terkesiap, mimpi apa dia tiba-tiba saja anak sambungnya ingin memanggilnya ibu. Dia tidak salah dengar kan? Tidak boleh ya Bi? Ucap Elia merasa kecewa. Boleh, saut Yura cepat. Sayang, kau boleh memanggilku ibu? Bibi hanya tidak percaya rasanya seperti mimpi sungguh. Elia tersenyum senang, dia lalu menoleh ke arah suaminya dengan mata berkaca-kaca. Kak Iel, aku sekarang punya ibu. Keluargaku sudah lengkap. Selamat ya sayang, aku turut berbahagia dengan apa yang baru saja kau dapatkan. Jawab Gabrieli penuh haru. Elia langsung menoleh ke arah ibu barunya saat dia mendengar suara isak tangis. Awalnya Elia kaget, tapi dia langsung paham alasan yang membuat ibu barunya jadi seperti ini. Tuhan, kebahagiaan macam apa ini? Kebaikan apa yang telah aku perbuat sampai kamu memberiku cinta sebanyak ini? Suamiku bersedia memberiku tempat di hatinya, dan sekarang putri sambungku ingin memanggilku ibu. Aku benar-benar merasa sangat amat terberkati. Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak untuk semua kebahagiaan bertubi-tubi ini. Aku berjanji akan menjaga keluargaku dengan sebaik-baiknya. Aku berjanji akan mencintai mereka dengan sepenuh hati. Aku berjanji Tuhan, aku berjanji. Gabrieli tersenyum samar saat mendengar doa yang dipanjatkan oleh ibu mertuanya. Dia merasa lega karena satu persatu batu sandungan yang menghalangi kebahagiaan istrinya berhasil diluluhkan. Hati Elia yang begitu bersih mampu menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Kini hanya tinggal masalah kakek Karim dan juga Grandma Clarissa. Dan Gabrieli masih harap-harap cemas dengan sikap yang akan diambil oleh Elia, mengingat betapa besar rasa kecewa yang dirasakan oleh istri kesayangannya itu. Ibu, jangan menangis ya, aku jadi ikut sedih. Hibur Elia sambil menyeka air mata di wajah ibunya. Hicks, ibu benar-benar merasa sangat terharu sayang. Ibu tidak menyangka kau masih bersedia memanggilku ibu setelah apa yang terjadi. Maafkan ibu ya nak, ibu sangat menyesal pernah mempunyai niat buruk untuk mencelakaimu. Sesal Yura lirih. Sudahlah bu, aku sudah memaafkan kesalahan ibu. Lagi pula semuanya juga sudah lewat. Jadi kita buka lembaran yang baru saja ya. Seperti hubungan ayah dan ibu. Aku tahu kalian pasti sudah berbaikan kan? Yura tertawa melihat gaya tengil Eleanor saat menggodanya. Mereka terus mengobrol hingga akhirnya Yura terlelap karena tadi sebelum Elia datang dia sudah meminum obat. Elia yang melihat ibunya tertidur segera menyelimutinya dengan hati-hati. Setelah itu, dia mengajak Gabrieli pindah ke ruangan Lucy. Rasanya lega sekali ya kak setelah memaafkan semua orang. Hah? Ucap Elia seraya membuang napas tanpa beban. Istriku yang terbaik? Puji Gabrieli kemudian mencium puncak kepala istrinya. Aku sangat mencintaimu Elia. Aku beruntung bisa menikah dengan seorang peri baik hati sepertimu. Elia tersipu dipuji seperti itu oleh suaminya. Tak lama kemudian mereka berdua sampai di depan ruangan Lucy. Dia dengan sangat tidak sabar segera masuk ke dalam ruangan tersebut, meninggalkan suaminya yang sedang menatapnya sambil mengerucutkan bibir. Selalu saja ditinggal jika sudah bertemu dengan temannya. Elia, kau ini pintar sekali sih membolak-balikkan hatiku. Lucy yang saat itu tengah melamun terkejut melihat kedatangan nyonyanya. Dia lalu berniat bangun untuk memberi hormat, namun gagal karena tulang punggungnya terasa begitu sakit. Astaga, sudah tahu punggungnya patah masih saja tidak mau diam. Kak Lucy mau menjadi nenek bengkok ya? Omel Elia sambil berlari membantu Lucy untuk berbaring dengan benar. Maaf nyonya. Saya hanya ingin memberi hormat pada Anda dan juga pada tuan muda, saut Lucy sambil menahan sakit. Hormat terus yang kakak pikirkan. Memangnya aku dan Kak Iel tiang bendera apa? Kenapa juga masih memanggilku nyonya? Kita kan teman. Kak Lucy, sebentar lagi kita bahkan akan masuk ke universitas yang sama. Jadi jangan memanggilku seperti itu lagi ya. Panggil saja
Elia, bisa kan? Lucy canggung. Turuti saja apa kata istriku, Lucy. Tidak perlu merasa canggung. Ucap Gabrieli yang tahu kalau mantan pelayannya ini merasa tidak enak. Nah, Kak Lucy dengan sendiri kan, Ibu Elia. Meski segan, Lucy akhirnya menurut. Dia dengan hati-hati memanggil nama Elia tanpa embel-embel nyonya. Baiklah, Elia. Elia bertepuk tangan dia kesenangan. Kak Lucy, kau mau marah padaku tidak? Tanya Elia saat teringat dengan tujuannya datang kemari. Marah kenapa? Tanya Lucy heran. Itu, aku sudah menghukum Paman Glenn seharian ini dengan tidak mengizinkannya bertemu denganmu. Maaf ya, aku sengaja melakukan hal itu untuk balas dendam, karena dia sudah memukuli ibuku sampai terluka parah. Bibir ibuku sampai robek dan menjadi jelek gara-gara ulah Paman Glenn. Jawab Alia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mata Lucy terbelalak lebar. Dia pikir Glenn dihukum karena ingin mendekati nyonyanya, rupanya bukan. Jadi dia dihukum bukan karena ingin mendekatimu. Memangnya untuk apa Paman Glenn mendekatiku? Berani sekali dia ingin mendekati istrinya seorang Gabrieli. Cari mati ya? Gabrieli tergerak, rasanya aneh sekali saat mendengar Elia menyebutnya dengan sebutan seorang Gabrieli. Terdengar kurang luas tetapi menyenangkan. Aku pikir begitu karena dia sempat bilang Tuan Muda Gabrieli yang menghukumnya. Jadi bukan ya? Ucap Lucy saat menyadari kalau dirinya sudah salah paham pada pria yang diam-diam sudah mendapatkan tempat khusus di hatinya. Bukanlah. Gabrieli diam menyimak pembicaraan absurd antara istri dan juga mantan pelayannya. Sesekali bibirnya nampak tersenyum ketika mendengar celutukan Elia yang membuat Lucy tidak bisa berkata-kata. Kak Lucy, cepat sembuh ya. Nanti aku akan mengajakmu pergi. Menguras uangnya Kak Iya lagi. Rasanya sangat tidak seru kalau aku pergi berpoya-poya sendirian. Ajak Elia sambil berpangku dagu. Memangnya Nona Lepi kemana? Biasanya kan dia yang selalu bersemangat menguras harta milik Tuan Muda. Saut Lucy bingung. Kak Lepi juga sedang sakit, dia belum sembuh juga dari hari itu. Mungkin dia terkena ajab karena selalu menjadi pelakor di dalam rumah tanggaku, makanya Tuhan tidak mau mengangkat penyakitnya. Seandainya Lepi ada di sini sudah bisa dipastikan, mantan model itu pasti akan langsung mengamuk seperti orang kerasukan setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Elia. Dia pasti tidak akan terima dicap sedang terkena ajab karena menjadi seorang pelakor. Sayang, ini sudah malam, sudah waktunya Lucy untuk beristirahat. Kita pulang ya. Ajak Gabrieli tak tahan lagi mendengar ucapan nyeleneh istrinya. Ya, padahal aku masih ingin menggosip di sini, tapi ya sudahlah, besok aku akan datang lagi kemari. Kak Lucy, aku pulang ya, ucap Elia berpamitan. Iya, terima kasih banyak sudah mau datang menjengukku, saut Lucy sambil tersenyum haru. Elia mengangguk. Setelah itu dan Gabrieli keluar dari sana, meninggalkan Lucy yang sedang termenung memikirkan Glenn. Jadi dugaanku salah ya? Gabrieli yang masih bisa mendengar apa yang tengah dipikirkan oleh Lucy pun merasa tidak tega. Tanpa sepengetahuan Elia, dia mengirimkan sebuah pesan pada sahabatnya Junio. Datang dan temuilah kekasihmu di rumah sakit, aku dan Elia sudah mengampunimu.